Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa usolli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita pada kesempatan kali ini melanjutkan membaca Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita telah membaca pada kesempatan yang lalu berkaitan tentang masalah takdir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena kebutuhan. Fa khalaqal malaikata jami'an, dan Allah menciptakan malaikat seluruhnya li ta'atihi, untuk menaatinya. Udah kelentung, kita share dulu gitu. Baik. Wajabalahum ala ibadatihim, dan menjadikan tabiat para malaikat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhum, di antara para malaikat, faminhum malaikatun, di antara para malaikat, biqudratihi lil arsy hamiluna, wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihuna, wa akharuna bihamdihi wa yuqaddisuna. Di antara malaikat ada yang bertugas biqudratihi, dengan kemampuannya memikul arsy. Sebagian yang lain bertasbih di sekitar arsy. Yang lainnya mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memujinya. Wastafa minhum rusulan ila rusulihi, wa ba'dun mudabbiruna li amrihi, dan Allah memilih di antara mereka, di antara para malaikat maksudnya, sebagai utusan kepada para rasulnya, dan sebagian yang lain mengatur urusan-urusan lain sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pernyataan dari Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berbuat sesuai dengan kehendaknya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para makhluknya bukan karena kebutuhan, bukan karena Allah itu butuh kepada makhluknya, bukan. Kenapa demikian?
Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu maha berbuat sesuatu yang diinginkannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu makhluk, bukan karena Allah itu butuh kepada makhluknya. Allah menciptakan malaikat, bukan karena Allah itu butuh kepada malaikat. Allah menciptakan manusia, bukan karena Allah itu butuh kepada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan sesuatu apapun juga. Kebalikannya, para makhluknya, sesuatu yang Allah ciptakan tersebut justru butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dalam surat Ali Imran ayat 97. Sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya. Ghaniyun di sini maksudnya di sini adalah Allah itu maha kaya dan enggak butuh, ya, dari seluruh makhluk di alam semesta ini, ya. Terus kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya? Kan begitu. Kalau ternyata Allah tidak butuh kepada makhluk yang Dia ciptakan. Terus kenapa? Ya. Kenapa Allah menciptakan para makhluknya? Yang pertama, agar Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang diibadahi dan juga diesakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dilanjutkan dalam ayat yang ke-57, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidaklah menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Ya. Ini yang pertama. Tujuan diciptakannya para makhluk adalah agar Allah diibadahi, ya, satu-satunya zat yang diibadahi dan diesakan atau ditauhidkan. Lalu yang kedua, alasan mengapa Allah menciptakan para makhluknya, agar para makhluknya itu mengenal atau mengetahui kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini yang kedua, agar para makhluknya mengenal atau mengetahui kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa ma minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku padanya agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu untuk menguji makhluknya
siapa yang paling baik amalnya. Ya. Untuk menguji makhluknya, siapakah yang paling baik amalnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 7, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan arsy-Nya berada di atas air. Yang demikian itu untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya. Begitu pula Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, dan dialah yang maha perkasa. Nah, ya, ini berarti menunjukkan setidaknya ya, bahwa Allah Ta'ala menciptakan para makhluknya itu ada 3 alasan. Yang pertama, agar Allah hanyalah zat yang diibadahi dan ditauhidkan. Lalu yang kedua, agar para makhluknya itu mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga adalah dalam rangka apa? Menguji mereka, menguji para makhluknya. Mana nih para makhluknya yang beriman, mana yang kafir kepadanya, dan seterusnya seperti itu. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak butuh kepada makhluknya. Justru makhluknya itu mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Al-Muzani mengatakan, wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi. Allah menciptakan para malaikat semuanya dalam rangka untuk menaatinya, dan Allah menjadikan tabiat mereka itu ya di atas ibadah kepadanya. Jadi malaikat ini adalah bahasa gampangnya sifat defaultnya, ya, sifat yang memang dari sananya begitu. Ya. Para malaikat itu adalah senantiasa menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin malaikat itu memaksiati Allah Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat untuk taat kepadanya. Maka tidak mungkin ya para malaikat mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Disebutkan manusia di sini maksudnya adalah orang-orang kafir, wal hijarah adalah batu sesembahan atau berhala. Alaiha malaikatun giladun syidad, yang di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar, keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak memaksiati Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat tidak pernah apa? Enggak pernah mangkir dari tugasnya. Ya, tidak pernah mangkir dari tugasnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 26,
Wa qalu ittakhadar rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun. Orang-orang kafir mereka berkata, ittakhadar rahmanu walada. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, memiliki anak, kata orang-orang kafir. Subhanah, Maha suci Allah dari hal tersebut. Bal ibadun mukramun, sebenarnya malaikat-malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Orang-orang kafir, ya orang-orang musyrik, mereka menganggap bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu adalah anak-anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada yang menyebutkan putri-putrinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini dibantah, subhanah, Maha suci Allah. Ya, kalimat subhanah, Maha suci Allah dalam rangka apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan. Ya. Allah memiliki anak itu berarti menyematkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya orang punya anak, orang tua dia punya anak, kita dekatkan pada diri kita, ya, dalam rangka pemahaman ini, pendekatan pemahaman. Ibarat kata orang tua dia punya anak, orang tua itu akan bagaimana? Tergantung nggak pada anak? Dia akan memiliki ketergantungan pada anak. Dia kebalikannya juga seperti itu. Dia akan bergantung pada yang lain dan seterusnya. Maka subhanah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari memiliki anak, dan bahwa para malaikat-malaikatnya itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Lalu dikatakan oleh Imam Al-Muzani, faminhum malaikah, di antara para malaikat tersebut biqudratihi lil arsy hamiluna. Mereka di antara para malaikat itu ada yang punya kemampuan atau ada yang punya tugas untuk memikul arsy. Ya. Bukan berarti kemudian dipahami bahwasanya Allah butuh kepada mereka. Butuh kepada para malaikat yang memikul apa? Arsy. Wa inna li ajli anallaha arada antahmilal malaikah arsyahu wa dzalika biqudratihi. Kenapa kok begitu? Maksudnya kenapa ada malaikat yang mereka memikul arsy? Apakah Allah butuh kepada mereka? Tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, menginginkan adanya para malaikat yang memikul tugas, yang memikul arsy, dan itu adalah kudroh, ya, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dalam surat Ghafir ayat 7 atau surat Al-Mu'min, ya, Al-Mu'minun ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Alladzina yahmilunal arsya, malaikat-malaikat yang mereka memikul arsy. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya. Yusabbihuna bihamdihi rabbihim, mereka mensucikan Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Ini dalil tentang apa? Adanya malaikat yang memikul arsy. Di surat Al-Haqqah ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya. Pada hari itu 8 malaikat mereka memikul asyrab mereka di atas mereka. Ya, maaf saya ulangi. Pada hari itu 8 malaikat, ya,
memikul arsy Rabb mereka fauqahum, di atas kepala mereka. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzinali, diizinkan kepadaku untuk menyampaikan suatu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah, yaitu yang mereka bertugas memikul arsy. Sesungguhnya malaikat pemikul arsy itu antara syahmah itu cuping telinga. Tahu ya cuping ya? Cuping telinga ila atiqihi, ke bahunya. Dari cuping telinga, antara cuping telinga ke bahunya jaraknya itu adalah 700 tahun. Berarti ini menunjukkan betapa besarnya makhluk Allah yang namanya malaikat yang bertugas memikul arsy. Jarak cuping telinga dengan bahunya itu 700 tahun. Ya. Wa ta'ifatun, kata Imam Al-Muzani, wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihuna, dan sekelompok dari para malaikat mereka mengelilingi arsy, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah taala kabarkan di surat Az-Zumar ayat 75, wa taral malaikata haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan kamu melihat para malaikat mereka melingkar di sekeliling arsy, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Lalu Imam Al-Muzani berkata, wa akharuna bihamdihi yuqaddasuna, dan malaikat-malaikat yang lain ya mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikannya. Yang dimana para malaikat ini ya senantiasa terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala anin naqaisi, dari segala bentuk kekurangan. Dan juga dari penyerupaan kepada makhluk-makhluknya. Ini Allah kabarkan dalam surat Fussilat ayat 38. Ya. Dan juga dalam surat Al-A'raf ayat 206. Lalu Imam Al-Muzani mengatakan, wastafa minhum rusulan ila rusulihi, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat rasulan, seorang rasul. Ya, seorang utusan dari kalangan malaikat. Ila rusulihi, yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah taala. Ya. Yang dimana rasul atau utusan dari kalangan para malaikat ini tugasnya adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah dalam surat Al-Hajj ayat 75. Allah taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikah rasulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih seorang rasul dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Siapa itu? Rasul dari kalangan malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Maksudnya rasul di sini adalah utusannya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 193, Nazala bihir ruhul amin. Ya. Turun dengannya ruhul amin, maksudnya adalah malaikat Jibril.
Lalu Imam Al-Muzani mengatakan, wa ba'du mudabbiruna li amrihi, dan malaikat-malaikat yang lain ada yang mengatur urusan sesuai dengan perintah yang Allah berikan kepada mereka. Di sini dalam syarah diberikan beberapa contoh. Di antaranya adalah seperti malaikat yang menurunkan hujan, yaitu malaikat Mikail yang diserahkan oleh Allah Ta'ala untuk menurunkan hujan. Ada yang bertugas meniup sangkakala, malaikat Israfil alaihissalam. Ada yang bertugas untuk mencabut nyawa, ya, malaikat maut. Ada malaikat yang mereka bertugas menjaga para hamba pada setiap keadaannya, ya. Ada malaikat yang bertugas mencatat amalan seorang hamba, baik yang buruknya maupun baik yang amalan baiknya ataupun amalan yang buruknya. Ada malaikat yang bertugas bertanya kepada mayit di alam kubur, malaikat Munkar dan juga malaikat Nakir, yang dimana mayit akan ditanya tentang masalah man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Nah, ini ada malaikat yang khazanatul jannah, dia menjaga surga. Ada pula malaikat yang mereka menjaga neraka, malaikat Zabaniyah, ya. Dan yang lainnya dari para malaikat, ya. Yang para malaikat itu jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa malaikat itu? Tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Intinya adalah banyak, ya, malaikat itu banyak. Dan telah kita baca berkaitan dengan al-imanu bil malaikah secara detail, ya, dengan dalil-dalilnya dan tugas-tugas mereka pada saat kita ngaji kitab apa? Bulan Ramadan. Nah, yang kita kan belum selesai, baru setengahnya. Al-kalimatus sadidah, ya, tentang masalah akidah. Nah, kita sudah membacakan hal itu, ya, detail. Maka di sini enggak saya ulangi lagi. Intinya yang terpenting adalah Allah Ta'ala menciptakan malaikat bukan karena apa? Butuh kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya itu adalah dalam rangka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak. Allah Ta'ala maha berbuat, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa, memiliki kekuasaan, ya, berkaitan dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Termasuk dalam hal penciptaan apa? Malaikat, ya. Yang dimana para malaikat ini kemudian ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat sifatnya adalah mereka tidak pernah untuk bermaksiat atau mengingkari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.